Kang Deddy Mulyadi ngamuk. Ia marah kepada preman yang coba mengganggu proyek kerakyatan yang ia danai dari koceknya sendiri. Ya, Kang Deddy Mulyadi terlihat geram saat mendatangi lokasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Cijunti, Kabupaten Purwakarta dan Balai Bandung Jaya Subang. Pembangunan jembatan yang mangkrak beberapa tahun terakhir ini coba diselesaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan menggunakan APBD, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Deddy Mulyadi. Dengan melibatkan Om Jen di lapangan sebagai ahli konstruksi, Kang Deddy Mulyadi secara serius menggarap penyelesaian jembatan tersebut secara swadaya. Menurut perhitungan Om Jen, konon penyelesaian jembatan tersebut akan memakan biaya tidak kurang dari 1 miliar rupiah. Angka yang cukup fantastis untuk ukuran anggaran swadaya pribadi. Setelah Om Jen yang menjadi calon Bupati Purwakarta ini mengkalkulasi dan menggambar secara teknis dengan melibatkan warga sekitar dipimpin Kades Apih Rohata, kegiatan pembangunan dimulai. Material batu dan split berdatangan, sebagian warga merangkai besi, sebagian yang lain membersihkan dan membuat backisting. Warga bahu-membahu dengan penuh semangat dan sukacita untuk mengerjakan proyek jembatan tersebut. Menurut perkiraan, jembatan tersebut akan selesai di bulan April dan rencananya akan diresmikan pas hari ulang tahun Kang Deddy Mulyadi. Namun, di tengah hiruk-pikuk warga secara swadaya bekerja untuk menyelesaikan jembatan, tiba-tiba muncul potongan video seorang warga yang dianggap preman mendatangi juru catat dan terlibat perdebatan yang entah soal apa. Di akhir video, si preman terlihat memukul wajah sang juru tulis yang hanya diam tak berkutik. Mendengar laporan dan atas beredarnya video tersebut, Kang Deddy Mulyadi geram dan marah. Kang Deddy Mulyadi langsung sidak ke lokasi dan bertanya soal sosok yang menampar wajah pegawai jembatan tersebut. Bahkan beberapa kali Kang Deddy Mulyadi bertanya kepada Apih Rohata dan warga sekitar soal siapa sosok preman tersebut. Namun, orang-orang yang ada di lokasi seolah enggan untuk memberi keterangan yang jelas, entah alasan takut atau lantaran sebab lain. Namun beredar cerita bahwa kejadian tersebut lantas dimediasi oleh sebagian aparat agar diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga ada kesan sosok preman tersebut agak ditutup-tutupi. Mungkin Apih Rohata sebagai kades juga dilematis. Kedua pihak yang terlibat cekcok ataupun disebut aksi pemalakan tersebut dilakukan oleh warganya terhadap warga Apih sendiri. Kita dapat memahami posisi Apih Rohata yang serba salah untuk warga yang disebut preman di satu sisi dan korban tempeleng di sisi yang lain. Tetapi Kang Deddy Mulyadi juga tengah memberikan pelajaran bahwa aksi-aksi kekerasan, pemalakan atau premanisme tidak harus terjadi dan dibiarkan tanpa efek jera. Kang Deddy Mulyadi meminta aparat kepolisian untuk mengusut dugaan kekerasan dan pemalakan tersebut secara hukum, sehingga aksi premanisme itu mendapati hukuman yang setimpal. Sebab di lapangan, rupanya aksi tersebut juga disertai aksi lainnya berupa pembacokan kepada operator alat berat. Namun, sabetan golok tidak terlalu parah mengenai lengan sang operator, sehingga korban tidak mengalami luka yang cukup berarti. Kejadian tersebut dapat dibaca bahwa dalam setiap proyek, kadang tidak sedikit oknum-oknum yang memanfaatkan, meminta uang dalam bentuk ritase material, uang kehadiran alat berat dan modus operandi lainnya. Aksi-aksi tersebut sangat tidak disukai oleh Kang Deddy Mulyadi sendiri, apalagi kita tahu dalam proyek tersebut sumber dana pembangunan bukan dari uang negara. Kang Deddy Mulyadi terlihat marah dan tersinggung. Proyek yang ia danai untuk kepentingan rakyat harus diganggu oleh oknum-oknum premanisme. Padahal Kang Deddy Mulyadi kalau mau bisa menggunakan uangnya tersebut untuk berpoya-poya secara pribadi. Namun seperti kita tahu, Kang Deddy Mulyadi terkenal dengan aksi-aksi membantu warga, baik memberi bahan pokok makanan, memberi belanjaan atau pakaian, membantu modal usaha atau menyekolahkan anak, sampai mengobati dan melakukan pembangunan rumah atau sarana publik di perkampungan. Aksi tersebut dilakukan Kang Deddy Mulyadi selama puluhan tahun secara konsisten, sehingga lawan politik atau siapapun menjadi sulit untuk membedakan
apakah kegiatan tersebut berupa pencitraan menjelang tahun politik atau memang itulah kebiasaan dan pekerjaan rutin Kang Deddy Mulyadi. Namun dalam banyak momen, Kang Deddy Mulyadi kerap kali bicara soal penyelesaian problem kemasyarakatan, bahwa meskipun apa yang ia perbuat tidak banyak, namun jika terus dilakukan secara istiqomah, itu akan mengurangi beban masyarakat yang mengalami ragam kesulitan dalam hidupnya. Kang Deddy Mulyadi sebagai politisi dan YouTuber sukses juga terus menjadikan aksi-aksi sosialnya tersebut dalam rangka berbagi kasih sayang. Sejak belia, Kang Deddy Mulyadi senang membantu, menyukai kelestarian alam, dan sangat apik serta disiplin soal kebersihan lingkungan. Kang Deddy Mulyadi menjadikan aksi-aksinya tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Kang Deddy Mulyadi meyakini bahwa meskipun aksinya kecil dan tidak seberapa, namun rakyat akan bahagia manakala pemimpin mereka turun dan dekat dengan rakyat secara nyata.